Halo guys, saya Erwin, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan memberikan update informasi terkait jadwal pengumuman resmi Kartu Prakerja gelombang 23. Jadi masih banyak dari kalian yang bertanya-tanya sebenarnya kenapa sampai sekarang Kartu Prakerja gelombang 23 hasilnya sampai saat ini masih belum diumumkan. Semoga info ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan di skip-skip supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, mari kita berteman terlebih dahulu. Saya minta dukungannya dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi supaya saya bisa memberikan update informasi buat kalian. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke informasinya. Jadi berdasarkan informasi yang saya kutip dari tribunnews.com bahwa masih banyak dari kalian yang bertanya-tanya terkait kenapa sampai sekarang Kartu Prakerja gelombang 23 masih belum diumumkan. Jadi dalam berita ini kalian akan mengetahui kenapa sampai saat ini hasil gelombang atau Kartu Prakerja gelombang ke-23 masih belum diumumkan. Perbedaan dashboard Kartu Prakerja yang lolos atau tidak lolos. Kapan hasil seleksi gelombang 23 diumumkan? Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 23 sampai saat ini masih harus menunggu pengumuman hasil seleksi. Terkait tanggal pengumuman hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 23, pihak Kartu Prakerja belum memberi informasi secara resmi. Jadi hingga saat ini masih belum ada informasi resmi dari pihak Kartu Prakerja bahwa kapan akan diumumkan. Peserta yang nantinya lolos akan mendapat bantuan sosial sejumlah 3,5 juta rupiah. Bantuan itu dibagi untuk keperluan biaya pelatihan sebesar 1 juta rupiah, insentif pasca pelatihan sebesar 2,4 juta rupiah dan 600.000 dikali 4 dan ditambah insentif survei hingga 150.000 rupiah. Jadi semoga saja kalian bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah yang akan dibagikan atau akan diumumkan nanti pada Kartu Prakerja gelombang 23. Jadi berharap saja kalian hanya perlu bersabar dan berdoa supaya kalian bisa lolos seleksi Kartu Prakerja gelombang 23. Kita lanjut ke informasi. Diketahui Kartu Prakerja gelombang 23 ini memiliki kuota sebanyak 500.000 orang. Lalu gelombang selanjutnya atau gelombang 24 akan dibuka dengan jumlah kuota yang sama. Sesuai penjelasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melalui konferensi pers virtual di kanal YouTube Kartu Prakerja pada hari Kamis tanggal 17 bulan 2 tahun 2022. Kapan pengumuman hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 23? Peserta yang telah mendaftar dapat memantau akun prakerja masing-masing melalui dashboard kartuprakerja.go.id atau Instagram prakerja @prakerja.go.id untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai pengumuman hasil seleksi. Kemudian peserta juga akan menerima notifikasi kelolosan melalui SMS dan email setelah penutupan gelombang melalui email dan SMS yang telah kalian daftarkan. Jika peserta dinyatakan lolos, maka dapat melihat nomor kartu prakerja dan status saldo pada dashboard akun masing-masing setelah menonton 3 video tentang Kartu Prakerja. Untuk pendaftar yang tidak lolos, akan ada notifikasi kamu belum lolos gelombang pada dashboard akun kamu. Jika belum lolos, mereka bisa mengikuti gelombang berikutnya yang dapat dipilih kembali di dashboard akun prakerja masing-masing. Jadi kalian bisa memiliki atau mempunyai kesempatan lagi apabila kalian tidak lolos pada gelombang 23. Nantinya juga kalian bisa mengikuti pada gelombang Kartu Prakerja yang ke-24. Nah, di sini ada contoh dashboard peserta yang lolos pada gelombang 23.
Kalian bisa melihat contoh apabila kalian sudah lolos kartu prakerja. Saldo kalian akan segera terisi dan nomor kartu prakerja tertera di sini. Kita lanjut ke informasi bahwa peserta yang lolos wajib menonton keseluruhan 3 video sampai selesai untuk dapat melihat nomor kartu prakerja pada menu dashboard. Mereka tidak dapat menutup video jika belum selesai menonton atau mempercepat laju video. Jika peserta mengalami kendala saat menonton video, maka dapat menghubungi kami di formulir pengaduan. Nah, di sini juga ada contoh dashboard peserta yang tidak lolos. Kamu belum berhasil, silakan ikut gelombang pada gelombang selanjutnya. Jadi apabila kalian tidak lolos akan mendapatkan notifikasi berupa gambar kalian belum lolos atau belum berhasil. Jika tidak lolos kartu prakerja gelombang 23, masih bisa mendaftar untuk gelombang berikutnya. Jadi sama seperti yang saya sudah sebutkan tadi, apabila kalian belum lolos atau tidak lolos pada gelombang 23, kalian masih punya harapan atau kesempatan untuk ikut kartu prakerja gelombang ke-24. Peserta yang tidak lolos kartu prakerja gelombang 23 tidak perlu memasukkan semua data lagi untuk pendaftaran ulang. Jadi kalian tidak perlu harus mengisi data lagi apabila kalian tidak lolos, karena datanya sudah otomatis terisi pada gelombang yang kalian ikuti sebelumnya. Mereka hanya perlu klik gabung pada gelombang berikutnya, yaitu kartu prakerja gelombang 24. Ini juga yang harus perlu kalian ketahui bahwa ada kriteria pendaftar kartu prakerja. Yang pertama, pencari kerja, kemudian ada pekerja atau buruh yang terkena PHK. Nah, pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja. Selanjutnya, pelaku usaha mikro dan kecil. Yang terakhir, penyandang disabilitas. Di sini juga ada syarat pendaftar kartu prakerja. Yang pertama merupakan warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas, kemudian tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Selanjutnya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah selama pandemi. Jadi apabila kalian terdaftar sebagai penerima bantuan lain, misalkan bantuan PKH, BPNT, dan BLT, hingga bantuan dari Kemensos, maka kalian sudah tidak dapat atau bisa mengikuti kartu gelombang prakerja. Program ini difokuskan pada pekerja yang terdampak pandemi dan kesulitan mencari pekerjaan. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya bahwa sekarang masih dalam pandemi COVID-19. Jadi pemerintah masih akan memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat atau pekerja yang terkena dampak dari pandemi ini. Jadi penerima kartu prakerja mendapatkan pendanaan dari pemerintah untuk belajar dan meningkatkan skill serta mengembangkan diri untuk mendapatkan pekerjaan.